sale de línea y la deja pasar y él no la dejó, y Tanaka que está llegando ahí a la profundidad y una noche increíble, ¿no? Mengaku takjub dengan kemegahan Stadion JIS, Takefusa Kubo heran kapan stadion sebagus itu bisa dibangun di Indonesia. Kubo, dulu saat saya datang ke sini, stadion itu belum ada. Sekelas Perdana Menteri Jepang turut ingatkan sang pelatih, agar melawan Indonesia jangan sampai imbang apalagi kalah. Shigeru Ishiba, tolong pelatih berikan hasil yang seharusnya. Pelatih Australia bantu Indonesia untuk bisa menahan Jepang, sampai berikan trik jitu redam serangan Samurai Blue, Tony Popovich. Indonesia harus bermain seperti ini kalau tidak mau kalah. Para pemain Jepang akhirnya sudah mendarat secara keseluruhan tim di Indonesia, usai mereka memang pertama kali mendarat pada Senin dini hari kemarin. Timnas Jepang memang terbagi menjadi beberapa kloter saat tiba di Indonesia, mengingat ada beberapa pemain yang masih harus bertanding pada tanggal 10 kemarin. Salah satu pemain yang cukup menjadi sorotan kali ini adalah bintang muda Takefusa Kubo. Pemain yang kini bermain di Real Sociedad itu memang baru saja habis pertandingan melawan Barcelona di La Liga minggu kemarin, dan saat itu mereka berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor 1-0. Takefusa Kubo bukanlah pertama kali menginjakan kaki ke Indonesia, karena pada tahun 2018 lalu dirinya juga sempat bermain bersama Jepang U19 di Piala Asia U19 melawan Indonesia. Saat itu Indonesia harus kalah dari Jepang dengan skor 2-0, dan hasil itu sekaligus memutuskan langkah Indonesia untuk berada di semifinal, karena harus menelan kekalahan. Saat itu, Kubo mengatakan kalau Indonesia memang menjadi salah satu negara yang cukup gila dengan bola. Karena walaupun itu hanya turnamen Asia level umur, namun jumlah supporter yang datang ke stadion seperti pertandingan timnas senior. Jumlah penonton saat itu sangat ramai, apalagi itu memang jadi laga krusial, bertemu Jepang di babak 8 besar Piala Asia U19. Kubo juga sempat memuji Stadion Gelora Bung Karno saat itu, yang menurutnya memang cukup angker untuk dikunjungi, karena magis dari teriakan supporter masih sangat kental di telinganya. Setelah 6 tahun berlalu, Takefusa Kubo akhirnya kembali ke Indonesia untuk kedua kalinya. Kali ini dia tergabung bersama skuad timnas senior, dan akan melawan Indonesia kembali. Saat tiba di Indonesia, perasaannya hampir sama dengan situasi 6 tahun lalu, jumlah supporter yang banyak, begitu juga dengan sambutan kepada mereka yang sangat luar biasa. Namun hal yang menarik adalah, saat Kubo mengetahui tentang stadion baru yang diresmikan beberapa tahun lalu. Jakarta International Stadium adalah stadion yang dimulai pembangunannya pada tahun 2019 lalu, dan rampung kemudian diresmikan pada tahun 2022 kemarin. Meskipun lahan dari stadion itu memiliki sejarah panjang dari beberapa gubernur periode sebelumnya, namun stadion itu akhirnya dieksekusi sampai selesai di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Kubo yang melihat stadion itu pun langsung mengatakan, kalau dirinya kemarin tidak tahu ada kabar stadion tersebut. Di kedatangannya ke Indonesia, stadion itu memang belum dikerjakan. Namun setelah 6 tahun berlalu, dia akhirnya kaget dengan kehadiran stadion tersebut. Saya pernah datang ke sini dengan situasi yang hampir sama. Saat itu kami bermain di Piala Asia kelompok umur, tapi meski begitu, supporter mereka sangat banyak berada di stadion, ucap Kubo. Ya, saya tahu tentang stadion ini. Kami pernah bermain di sini tahun 2018 dan auranya sangat magis. Tapi saya baru tahu, kalau mereka ternyata punya stadion baru yang sangat megah di sekitar kota ini. Itu sangat menarik bagi saya. Saat kemarin saya ke sini, stadion itu belum ada pembangunan. Tapi saat ini itu menjadi stadion yang megah dan luar biasa, dan saya baru tahu kalau itu jadi venue Piala Dunia U17 tahun lalu di sini, tutupnya. Sekelas Perdana Menteri Jepang turut ingatkan sang pelatih, agar melawan Indonesia jangan sampai imbang apalagi kalah. Shigeru Ishiba, tolong pelatih berikan hasil yang seharusnya. Timnas Jepang nampaknya tengah dalam mode serius dalam melawan Indonesia kali ini. Meskipun beberapa waktu lalu, sang pelatih Hajime Moriyasu mengatakan,
kalau Jepang akan lolos bersama ke Piala Dunia bersama Indonesia. Ternyata hal itu bukan serta-merta Jepang akan melepas pertandingan melawan Indonesia atau sengaja mengalah. Bahkan Jepang sendiri akan bertekad mendapat 3 poin sempurna dalam kunjungannya ke Indonesia. Hal itu juga menjadi perhatian bagi sang pelatih, karena dirinya sendiri juga di-warning oleh pemerintah Jepang, yaitu dari sang Perdana Menteri. Shigeru Ishiba, sang Perdana Menteri mengatakan, agar Jepang tetap menjaga tren positif di babak kualifikasi ini, tidak melepas pertandingan apalagi menyepelekan lawan saat bertanding. Dirinya juga mewarning kepada para pemain, staf pelatih, agar jangan sampai kalah melawan Indonesia, dan harus wajib menang nantinya. Hal itu memang cukup wajar, karena peringkat FIFA Jepang saat ini adalah 15 dunia, dan terbaik di Asia. Alangkah lucunya kalau Jepang sampai kalah dari Indonesia yang berada di 130 dunia. Mau ditaruh di mana mukanya? Yah, walaupun itu kita rasa memang sangat mustahil, dan sangat sulit untuk dilakukan. Saya meminta kepada para pemain, staf kepelatihan agar bisa meraih kemenangan lawan Indonesia di babak ini. Tidak ada kata imbang apalagi kalah, semua harus bisa mempersembahkan kemenangan, ucap Shigeru Ishiba. Yaitu target yang sangat masuk akal. Walaupun kami akan bermain di luar negara, Indonesia bukan tim yang kuat, tapi tidak boleh menyepelekannya. Saya tidak tahu jika Jepang harus kalah. Kekalahan itu akan jadi timeline di mana-mana, tutupnya. Pelatih Australia bantu Indonesia untuk bisa menahan Jepang, sampai berikan trik jitu redam serangan Samurai Blue, Tony Popovich. Indonesia harus bermain seperti ini kalau tidak mau kalah. Pelatih Australia Tony Popovich, nampaknya menjadi salah satu pelatih yang sejauh ini berhasil menahan dominasi Jepang. Usai menghancurkan Cina 7-0, Bahrain 0-5, Arab 2-0, di pertandingan terakhir Jepang hanya bermain imbang 1-1 melawan Australia, bahkan itu di kandang mereka sendiri. Australia yang secara kualitas memang tidak begitu jauh dari Jepang, nampaknya juga kesulitan melawan dominasi Jepang. Bahkan mereka hanya memainkan strategi defense, dan hanya sesekali melakukan serangan balik. Sekelas Australia aja main bertahan lawan Jepang, bisa-bisanya ada pengamat sepak bola Indonesia yang nyuruh main terbuka lawan Jepang. Jepang memang dikenal sebagai tim dengan kekompakan yang luar biasa, selain itu pemain mereka di semua posisi juga punya skill individu mumpuni, jadi beberapa kali pemain mereka melakukan terobosan ke dalam lini pertahanan lawan, jika strategi awal mereka buntu. Tony Popovich mengatakan, kalau kunci melawan Jepang adalah menahan di tengah, dan menumpuk pemain di sektor sayap. Karena selama ini, pemain Jepang memang kerap kali melakukan serangan dari dua sektor sayap mereka. Jika Indonesia bermain dengan pertahanan dalam, tentu Jepang akan mendominasi permainan. Dan jika Indonesia tidak melakukan pressing ke depan, maka Jepang akan kreatif melakukan serangan dari sektor kanan ataupun kiri. STY yang biasa memainkan strategi 3-4-3, nampaknya akan sedikit kalah di tengah nantinya. Namun usulan dari pengamat sepak bola seperti Bung Ropan, agar ST coba mainkan strategi 3-5-2, atau 4-4-2. Hal senada dikatakan oleh Tony Popovich, agar Indonesia bisa mematikan sektor sayap Jepang, dan juga lini tengah. Karena jika salah satu bisa dilakukan, maka Jepang akan buntu dalam melakukan serangan. Saat melawan mereka, kami menumpuk pemain di sektor sayap dan mematikan mereka. Kami tidak bisa mengimbangi mereka, karena dominasi mereka di lini tengah lebih baik. Seharusnya Indonesia bisa melakukan hal yang sama, ucapnya. Ya, jika tidak ingin kalah dari mereka dan bahkan tidak kebobolan banyak gol, Indonesia harus bisa mematikan salah satu lini mereka itu, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.